Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hak-hak pasca perceraian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Yusuf Habibi. Nama saya Siti Sofiah Nurlila Hasanah. Nama saya Ikrimah Fauzia. Yang pertama di sini ada perceraian. Perceraian dalam Islam disebut dengan talak, yaitu putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri sesuai syariat. Perceraian diizinkan, namun menjadi jalan terakhir setelah upaya pendamaian gagal. Dari mulai mediasi, kalau mediasi gagal maka diperbolehkan perceraian. Di Indonesia, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan secara hukum melalui proses di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perceraian. Yang pertama di sini ada cerai talak, yaitu bisa dilakukan oleh suami. Jadi yang punya wewenang, yang punya hak untuk mentalak istri yaitu suami. Masa idahnya 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau dia sedang hamil maka menunggu sampai melahirkan. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua ada cerai gugat. Cerai gugat bisa diajukan oleh istri. Kemana mengajukannya? Yaitu ke pengadilan agama. Jadi suami memiliki wewenang cerai talak, sementara istri memiliki wewenang cerai gugat. Masa idahnya sama seperti cerai talak, yaitu 3 kali suci, 3 bulan atau sampai melahirkan. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dan yang ketiga ada fasakh, yaitu pembatalan nikah dilakukan oleh hakim. Terjadinya fasakh yaitu karena bisa jadi si pihak perempuan menikah dengan secara paksa atau laki-laki menikahkan perempuan dengan secara paksa. Masa idahnya yaitu sama seperti cerai talak, cerai gugat, 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau melahirkan, kalau sedang hamil maka sampai melahirkan. Dasar hukumnya terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4. Dan yang keempat ada khulu, yaitu yang berwenangnya yaitu istri atau cerai tebusan. Nah, di sini di khulu ini istri harus membayar mahar kepada suami sebesar yang telah diberikan suami kepada istri pada pertama kali menikah. Masa idahnya lebih singkat, yaitu 1 kali haid atau 1 kali suci. Dalam dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Dan yang terakhir ada cerai mati. Cerai mati bisa karena suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Masa idah untuk istri yang ditinggal oleh suami meninggal yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau dia sedang hamil maka menunggu sampai melahirkan. Masa idah pada cerai mati ini lebih lama daripada cerai talak, cerai gugat, fasakh dan khulu. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 294. Baik, selanjutnya yaitu hak-hak istri pasca perceraian. Di antaranya pertama yaitu ada hak nafkah idah. Nafkah selama masa idah yaitu kurang lebih 3 bulan jika perceraian bukan karena nusyuz kesalahan istri. Jadi suami ada kewajiban untuk memberikan nafkah idah kepada istri selama kurang lebih 3 bulan jika perceraian bukan karena kesalahan dari istri. Selanjutnya kedua, hak istri pasca perceraian yaitu ada hak mut'ah, yaitu pemberian suami. Yang mana pemberian dari suami ini adalah sebagai bentuk penghormatan suami kepada istri setelah bercerai. Yang ketiga yaitu ada hak tempat tinggal. Yang keempat yaitu hak asuh anak atau disebut dengan hadanah. Selanjutnya terakhir ada hak pelunasan mayat. Nah, jadi apabila suami belum tuntas memberikan mahar kepada istri, maka ketika saat bercerai hak tersebut wajib diberikan kepada istri, pembayaran mahar yang belum dilunasi. Terakhir, nafkah lampau atau disebut dengan hadiah, yaitu nafkah yang belum diberikan selama pernikahan. Selanjutnya yaitu ada hak-hak suami pasca perceraian. Di antaranya pertama, kewajiban utama suami pasca perceraian adalah memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada istri serta nafkah anak. Selanjutnya yaitu hak suami dijaga dalam konteks perlakuan adil dan perlindungan HAM meskipun tidak ada nafkah yang harus diterima dari istri. Selanjutnya hak atas pembagian harta bersama atau disebut dengan harta gonogini. Dan terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM menuntut perlakuan adil
Selanjutnya ada hak-hak anak pasca perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang pertama ada kasih sayang. Jadi orang tua ke anaknya itu harus memberikan segala rasa kasih sayangnya, tidak boleh anak tersebut merasa terdiskriminasi. Terus selanjutnya ada pendidikan. Jadi orang tua wajib membiayai pendidikan dan kesehatan anak menurut pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika orang tua tidak mampu, negara bisa membantu melalui program KIP. Terus selanjutnya hak anak untuk mendapatkan pengadilan. Jadi anak berhak untuk mendapatkan keadilan tentang harta warisnya. Selanjutnya ada pengadilan. Jadi pengadilan itu anak di bawah 12 tahun umumnya menjadi hak ibu menurut pasal 105 kompilasi hukum Islam. Kecuali jika ada alasan kuat, misalnya ibu tidak mampu atau berkelakuan buruk, anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bisa memilih biasanya usia 12 tahun atau lebih, berhak menyatakan keinginan untuk memilih tinggal dengan siapa. Selanjutnya dalam landasan hukum. Jadi di dalam Al-Quran landasan hukum sudah diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 228 dan 224, Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, Al-Baqarah ayat 229 dan Al-Baqarah ayat 231. Selanjutnya di dalam hukum juga berlandasan dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terus kompilasi hukum Islam, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili. Perempuan berhak mendapatkan berhadapan dengan hukum, dan SEMA nomor 3 tahun 2018 dan SEMA nomor 2 tahun 2019. Kesimpulan dari materi hak-hak pasca perceraian, yaitu perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan serasa melalui pengadilan agama bagi pasangan muslim, dan jalan terakhir jika upaya perdamaian suami istri gagal. Dan di Indonesia harus melalui pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah perceraian, istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal, hak asuh anak, pelunasan mahar dan nafkah lampau. Sementara suami berkewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta memberikan hak atas pembagian harta bersama. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi